Hai, Assalamualaikum. Hari ini insya Allah aku mau ngobrolin salah satu tanaman yang cantik banget dan kayaknya hampir semua orang udah punya tanaman ini. Warnanya ungu, ada juga yang bergendi, ada juga yang warna hijau yang punya ini. Oxalis triangularis. Jadi tanaman ini ada banyak banget namanya. Ada yang bilang oxalis kupu-kupu, ada yang bilang tanaman kupu-kupu, ada yang bilang tanaman cinta, ada yang bilang calincing ungu. Aku juga pernah lihat jenis yang Spiralis volcanicola. Yang lain yang aku pernah lihat adalah Oxalis regnelii, itu yang warna hijau. Aku juga pernah lihat Oxalis yang Iron Cross, itu juga lucu banget. Terus aku juga ada lihat yang namanya Christia obscurata, kalau nggak salah namanya, itu juga lucu banget. Sejauh ini cuma itu yang pernah aku lihat. Dan yang pertama kita langsung aja mulai dari fitur tanaman. Fitur tanamannya bisa dilihat dia punya daun berwarna ungu gelap, dan di tengahnya ini ada seperti variegatanya berwarna ungu yang lebih muda. Dan dia punya 3 daun. Mungkin karena itulah dia disebut dengan triangularis, karena dia punya 3 kelopak seperti ini. Lalu dia juga punya bunga yang simple tapi aku suka banget karena cantik. Warnanya ungu muda, ada putihnya, dan dia rajin banget berbunga. Tuh, ini masih ada calon bunganya lagi, di sini juga masih ada calon bunganya lagi. Sayangnya aku videonya waktu bunganya masih pada kuncup ya. Yang paling aku suka dari dia adalah dia itu daunnya itu bouncy seperti ini, karena dia punya batang yang aku nggak tahu bilangnya seperti apa, mungkin seperti pear. Karena kalau misalnya kalau sedang berimajinasi itu kita seperti sedang melihat kupu-kupu berwarna ungu yang hinggap di batang atau ranting yang rapuh. Lalu dia bisa bergerak-gerak seperti ini. Ini tanaman juga ada yang hijaunya gini dan dia nggak akan berubah jadi ungu. Nah, setelah aku cari tahu yang hijau ini namanya adalah Oxalis regnelii. Masih saudaranya, sama-sama saudara Oxalis, but it's just different varieties. Ada juga yang warnanya burgundi aja tanpa corak di tengahnya, makanya yang ini tuh sering dibilang versi variegatanya. Tapi aku nggak tahu waktu aku beli di nurserinya kasih harga sama untuk yang bergendi dengan yang ada variegatanya seperti ini. Mungkin memang harganya sama, tapi aku juga nggak tahu. Beda mungkin dengan tanaman lain yang variegata kan biasanya variegatanya jauh lebih mahal. Dan ternyata tanaman ini tuh edible alias bisa dimakan. Nah, tapi seperti namanya Oxalis triangularis, ternyata oxalis itu artinya dia mengandung oxalic acid. Yang mana oxalic acid itu sebenarnya ada juga di bayam, ada juga di brokoli. Dan ya, dia dalam jumlah terlalu banyak bisa jadi semacam racun dan bisa mengganggu penyerapan kalsium di tubuh kita. Jadi mungkin dia jatuhnya kayak garnish doang mungkin ya, kayak hiasan dan boleh dimakan sedikit-sedikit aja. Lanjut, kita mulai dari kebutuhan cahaya. Dia sangat suka bright indirect sunlight, kalau bisa terang banget, karena seperti yang kita tahu dia punya photophilic atau photonasty atau nyctinasty, yaitu adalah kondisi di mana tanaman itu sangat bereaksi terhadap ada atau ketiadaan cahaya. Misalnya dia sedang terang, dia bakal membuka daunnya seperti berusaha menerima sebanyak mungkin cahaya. Dan bunganya juga ikut seperti itu. Jadi nggak cuma daunnya, tapi bunganya juga kayak gitu. Lalu pada malam hari dia bakal mengatupkan daunnya sebagai reaksi supaya tubuhnya nggak mengeluarkan air terlalu banyak. Jadi kalau misalnya dia gelap atau nggak ada cahaya, reseptor di daunnya ini bakal ngirim pesan ke pulvini. Pulvini itu kayak seperti otot yang ada di tengah di sini. Lalu pulvini ini akan mengeluarkan gula dan potasium yang mengakibatkan daunnya itu ngedrop atau nutup. Tapi sebenarnya setelah aku lama-lama kenalan sama dia, daunnya ini menutup nggak hanya ketika ketiadaan cahaya, tapi kalau kita terlalu sering guncang-guncang kayak aku tadi, dia seperti melakukan pertahanan diri. Jadi dia nutup daun-daunnya kayak gini. Jadi ini bukan karena kurang cahaya ya, karena bisa dilihat ini lagi banyak banget cahaya. Dan tadi sebenarnya sebelum aku pegang, dia punya daun yang lagi mekar bagus. Cuma karena tadi aku goncang-goncang buat pembukaan dan nunjukin daunnya, dia jadi mungkin agak kaget
Dia kira dia sedang diserang, jadi dia agak menunjukkan daunnya seperti ini. Tapi tenang aja, nanti kalau dia udah merasa kondisinya aman, udah nggak aku ganggu lagi, dia bakal membuka daunnya seperti semula. Jadi waktu pertama kali punya itu, aku kan cahaya matahari aku cuma di bagian sini, jadi semua daunnya itu ngarah ke sana. Akhirnya karena bagian sininya itu seperti botak, aku putar. Jadi kalau bisa tanaman itu tuh harus rajin-rajin diputar supaya daunnya itu merata gitu loh, nggak berat sebelah. Kalau cahaya dia kayaknya mirip banget kayak Calathea ya, atau Maranta, makanya dia dibilang prayer plants atau tanaman yang berdoa, karena dia setiap waktu malam dia bakal nutup, waktu pagi dia bakal membuka. Ini juga sama. Untuk propagasi, banyak banget yang bilang ini propagasinya dari umbi, karena dia punya umbi atau rizoma di dalam sana, yang mana rizomanya itu tambah membesar. Nah kalau kita mau propagasi, kita hanya perlu membagi rizomanya itu, dipisahkan, terus kita pindahin. Tapi aku waktu itu iseng mau tekin batangnya. Tunggu sebentar ya, aku iseng mau tekin batangnya, terus aku coba propagasi di air, dan ternyata berhasil. Bisa dilihat ini hampir udah ada rizomanya, udah ada umbinya, dan dia udah mau tumbuh daun baru tuh. Yang warna hijau juga, ini ada yang warna hijau, itu juga ada umbinya. Aku juga punya potekan lain yang belum berumbi tapi sudah berakar tuh. Jadi ternyata bisa ya, dari potekan tuh udah keluar akarnya. Nanti dia lama-lama jadi umbi. Jadi daripada dibuang kalau dipotong, mending langsung dipropagasi aja. Atau kan kalau dalam kondisi dorman, dia nanti bakal melayukan hampir seluruh daunnya ya. Nah itu daripada kita buang daunnya, mending dimanfaatkan buat dipropagasi aja. Kalau numbuh kan lumayan banget ya, bisa nambah banyak banget tanaman. Untuk media tanam ini aku bawaan dari nursery. Kalau misalnya aku beli tanaman dari nursery, aku nggak pernah ganti karena aku yakin banget itu tanaman udah nyaman dengan media tanam itu. Jadi aku nggak mau ambil resiko buat ganti-ganti media tanam baru. Aku lihat sih di sini dia pakai tanah merah yang gembur banget, dan air itu bisa gampang banget masuk. Dan dia sebenarnya bentuknya seperti tanah liat, cuma aku nggak tahu kenapa dia tumbuh baik-baik saja. Dia masih nyimpan kelembaban, tapi nggak becek gitu. Jadi aku rasa itu yang bikin dia tumbuhnya masih bagus-bagus aja ya. Aku nggak lihat ada sekam di sini atau ada campuran lain. Mungkin ada kompos, karena kompos itu kan mirip dengan tanah ya. Tapi sejauh yang aku lihat ini isinya tanah merah. Untuk penyiraman, dari yang aku alami, dia ini sebenarnya sangat suka air. Dia sangat suka tanahnya itu moist atau lembab, tapi dia nggak suka tanahnya itu terlalu becek. Lembab atau becek itu kan, kalau becek itu kayak ngegenang gitu. Kalau misalnya lembab itu tanahnya masih, kalau kita pegang itu masih basah-basah gitu, masih ya intinya dia lembab tapi nggak becek. Dan jangan lupa potnya harus punya drainase yang bagus. Di sini drainasenya itu nggak lubang ya, drainasenya itu banyak kayak garis-garis gitu. Jadi aku suka banget pot ini, karena kalau misalnya dia terlalu becek, umbinya atau rizomanya itu bisa busuk dan itu mengancam tanaman ini. Dan sebenarnya tanaman ini sangat suka lingkungan yang sejuk. Aku nggak tahu nanti apa kabar dia kalau misalnya Makassar lagi panas-panasnya. Jadi dia bisa dorman. Kalau misalnya dia ngerasa lingkungannya nggak cocok atau terlalu panas, dia bakal dorman. Ciri dormannya adalah dia nggak akan ngeluarin daun baru atau tunas baru. Tapi katanya kita nggak boleh nyerah waktu dia dorman kayak gitu. Kita hanya perlu nahan buat nyiram dan nahan buat ngasih pupuk. Nanti waktunya dia ngerasa kondisinya sudah cukup bagus, dia bakal kembali lagi dari tunasnya itu, dari rizomanya itu. Jadi rizomanya itu sebenarnya nggak mati. Dan beberapa permasalahan tanaman ini yang udah pernah aku lihat adalah kalau misalnya daunnya menguning dan batangnya itu mushy, itu artinya dia overwater. Tapi kalau misalnya daunnya itu warna coklat terus dia crispy di pinggirannya, itu berarti dia
underwater. Tapi kalau misalnya dia ini nggak ada pertumbuhan baru, kayak nggak numbuh apa-apa, itu kemungkinan dia sedang dorman. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share tentang Oxalis triangularis, tanaman yang lucu banget bentuknya kayak kupu-kupu ini. Kalau aku ngomongnya ada salah, aku minta maaf. Aku juga masih belajar. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a nice day. Oke, kita masuk ke segmen komentar pilihan. Komentar pilihan yang komentar yang terpilih kali ini dari Burina. Burina pakai akun anaknya. Burina bilang kalau Burina baru beli Cebu Blue. Ya ampun, Cebu Blue ini wishlistku sejak lama banget. Dia daunnya cantik banget. Dia hijau ke biru-biruan ke silver-silveran. Cakep banget daunnya. Aduh, Burina bikin iri deh. Nanti minta potekannya ya Burina ya. Modal minta. Kapan ya? Cuma kalau aku sejujurnya aku udah takut sih beli online, karena waktu itu mau beli tetrasperma yang datang pertusa gitu. Jadi aku udah kayak nanti takutnya pesan Cebu Blue yang datang Epripem 6, karena kan kembarannya Cebu Blue ini ada Epripem 6 yang mirip juga ya, Pinatum kalau nggak salah. Oke, itu dia. Terima kasih komentarnya ya Bu Rina. Ditunggu juga komentar dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye.